senyap, tarikan instan, biaya murah, ini dia sepeda motor gesit. Nah, sepeda motor listrik gesit ini istimewa banget nih, karena mulai dari ide, produksi, sampai pemasaran, itu semuanya dari Indonesia. Local pride banget pokoknya. Nah, sekarang kita bahas detail secara keseluruhannya ya. Nih, tampang depannya aja udah kelihatan keren banget. Jadi, lampu bagian depannya itu bentuknya kayak sipit gitu. Nah, ini lampunya udah proyektor. Terus kalau DRL-nya bentuknya lucu banget, kayak alis. Sama nggak nih kayak alis? Nah, selain untuk DRL, ini juga berfungsi untuk lampu sen. Jadi fungsinya double nih. Nah, sekarang kita coba bahas kompartemennya nih. Coba lihat sini deh. Ini bahan kompartemennya itu kayak nggak strong gitu sih, kayak ringkih gitu. Nah, kalian bisa masukin handphone atau kacamata nih kayak aku. Pakai dulu kali. Apa? Nah, pokoknya kayak gitu. Kalau ini standar aja sih, kayak motor pada umumnya aja. Nah, bagian belakangnya nih unik banget nih. Jadi biasanya kan kalau lampu rem belakang tuh ada di tengah kan. Nah, ini di samping. Terus tuh desainnya kayak nyatu sama body gitu, lucu banget. Jadi kayak seamless gitu. Nah, yang bikin unik lagi, ini bagian sennya. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara dari mata aja, itu kayak nggak kelihatan. Cuman kalau dinyalain ya, coba kita nyalain, kelihatan gitu sennya. Cukup kelihatan kan? Nah, si gesit ini unik nih dibanding sama motor listrik lain karena letak dinamo mesinnya. Jadi kalau biasanya motor listrik lainnya dinamonya itu kan letaknya di velg belakang. Nah, kalau ini dinamonya letaknya ada di tengah. Jadi dari si dinamo motor listrik ini nyambung ke belt. Nah, dari belt baru nyambung ke bannya. Nah, kalau dibandingin sama letak dinamonya sih, ini jauh lebih kelihatan motor sih ya, nggak kayak motor listrik lainnya. Nah, soal tenaganya, jadi kalau tenaga dinamonya itu 6,5 HP. Cuman kalau yang lebih sadisnya nih, si torsinya itu 30 Nm. Bagian belakang, bakbornya tuh panjang banget, jadi sebenarnya bisa dilepas. Terus kalaupun dilepas, kalian tetap aman dari cipratan karena ada spakbor kolong. Nah, jadi tampilannya tuh spakbornya kayak motor sport. Nah, si spakbor kolongnya ini bisa ngelindungin si shock breakernya sama mesinnya supaya nggak kotor aja sih. Bagian short breakernya ini tipenya monoshock. Jadi kalau dibandingin sama motor skutik lainnya, monoshocknya si gesit ini letaknya di tengah, nggak kayak motor skutik biasanya kan di samping tuh. Nah, karena letaknya di tengah, jadi kesannya tuh sporty banget kayak motor sport. Ketika didudukin, ini joknya pas banget sih buat bokong, terus empuk juga. Terus buat gue yang tingginya 173 juga enak sih, sesuai postur. Terus napak juga kaki gue. Sekarang kita cek bagian bagasinya. Nah, di dalam bagasinya tuh ada baterai. Jadi standarnya sebenarnya baterainya cuma satu. Cuman kalau kalian mau nambahin baterai lagi buat jarak tempuhnya lebih panjang, bisa ditambahin lagi nih, ditaruh sini. Cuman kalau memang belum mau nambahin, kalian bisa fungsikan ini sebagai bagasi sih. Paling enggak ini cuman bisa naruh jas hujan aja kali ya. Terus nah ini sayangnya di bagian ini sih udah nggak ada lagi sih, jadi ini udah nggak bisa dibuka lagi. Ini bagian speedometer ya sekarang. Jadi kalau dinyalain kayak ada Wika manufaktur gitu awalnya. Terus ini ada speedometer, ini odometernya, terus ini ada indikator baterai,
sama ada suhu mesinnya. Nah, bagian modenya tuh ada 3. Jadi yang pertama Eco, terus Urban, terus yang terakhir ada Sport. Oke, kita coba riding ya. Tampilan nih motor gesit ini desainnya sporty banget, terus bagian ground clearance-nya juga cukup tinggi, jadi pas banget untuk jalanan Indonesia yang beragam, misalnya kayak polisi tidur atau misalnya ada jalan berlubang terus ada genangan air. Terus kalau ukuran ban cukup umum sih, kayak skuter Matic pada umumnya ukurannya 14 inci. Menaiki motor ini rasanya tak beda dengan motor Matic lainnya. Bedanya cuma suara yang senyap. Pengendalian juga sama lincahnya. Tapi, bobot motor ini memang terasa lebih ringan. Mungkin karena dinamo listriknya yang ringkas. Motor listrik ini punya 3 mode riding. Pertama ada Eco, terus Urban, dan yang terakhir ada Sport. Pada mode Eco, tarikannya cenderung smooth dan kecepatannya cuma mentok di sekitar 50 km per jam. Cocok lah buat jalan-jalan santai. Kalau butuh tarikan yang lebih terasa, maka pakai mode Urban. Kecepatan puncaknya bisa sampai 80 km per jam. Masih butuh tenaga yang lebih lagi? Pilih mode Sport. Tarikannya langsung terasa ngejambak. Tapi risikonya, pakai mode Sport bakal bikin baterai lebih cepat habis. Motor listrik ini punya sistem pengereman disc brake depan belakang. Jadi pengereman bakal pakem banget. Tapi sayang, belum ada ABS-nya. Terakhir soal harga. Gesit dibanderol dengan harga OTR mulai dari 25 jutaan. Gimana? Menarik nggak menurut kamu? Sekian review singkat motor Gesit. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi ya. Terus follow Instagram kami di @bukareview dan baca terus artikel terbaru di review.bukalapak.com.